Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Yang terhormat Dr. Siti Hodatul Jannah MPD selaku dosen pengampu alam tasawuf. Kemudian kepada rekan saya Huda Putra Kusuma selaku presentasi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga dapat melaksanakan presentasi alam tasawuf pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Irmawati selaku moderator akan mempersilahkan rekan saya Huda Putra Kusuma selaku presentasi yang kali ini akan membahas kebebasan, tanggung jawab dan hati nurani dalam materi alam tasawuf. Kepada Kak Huda, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Irmawati telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Jadi kita mulai saja. Yang pertama dari pendahuluan, yaitu yang temanya tadi atau judulnya tadi adalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Jadi setiap manusia itu selalu menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Nah, kebebasan seperti apa sih? Kebebasan berpikir, berekspresi, maupun dalam melakukan kegiatan, yaitu kegiatan yang disadari, disengaja, maupun yang dilakukan demi suatu tujuan yang selanjutnya disebut tindakan. Mereka diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Tidak juga melampaui batas wajar syariat, manusia hidup di dunia pasti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kehidupannya. Baik itu tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, terhadap agama maupun terhadap budaya. Jadi, adanya akibat dari seorang manusia mempunyai tanggung jawab dan atas apa yang diperbuatnya, kebebasan seseorang akan menyebabkan timbulnya tanggung jawab dan tanggung jawab tersebut membuat manusia melakukan kebebasan berdasarkan hati nurani. Jadi masih berkesinambungan, masih dalam satu konteks tujuannya. Jadi ketika seseorang itu diberikan kebebasan, tapi kebebasan juga nanti akan menimbulkan tanggung jawab baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan di situ melakukan tanggung jawab itu dengan hati nurani. Jadi masih berkesinambungan seperti itu. Nah, kalau hati nurani yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam berbuat, jika seorang mampu berbuat kebaikan sesuai hati nuraninya, maka dengan mudah ia akan mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kebebasan. Ya. Jadi, kebebasan itu di antara masalah bahan perdebatan sengit dari sejak dahulu hingga sekarang adalah masalah kebebasan atau kemerdekaan menyalurkan kehendak dan kemauan. Para ahli teologi membagi dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Dan kelompok yang kedua berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan. Diibaratkan seorang wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalang. Jadi kebebasan itu menimbulkan dua perspektif atau dua pandangan yang membentuk kelompok. Yang pertama kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan yang kedua berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan karena kebebasannya diatur oleh Tuhan seperti yang dibahas ini seperti kita wayang yang digerakkan oleh dalangnya seperti itu. Nah, di zaman batu, zaman dahulu ya, perdebatan masalah kebebasan dan keterpaksaan tersebut muncul kembali. Sebagian ahli filsafat seperti Spinoza, Hooke, dan Malebranche berpendapat bahwa manusia melakukan suatu karena terpaksa. Sementara sebagian ahli filsafat lainnya berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menetapkan perbuatannya. Kebebasan bagi individu berarti bahwa dia bebas untuk berbuat sesuai dengan kemauan dan rencananya, seperti itu. Nah, seseorang itu disebut bebas apabila satu, dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang dilakukannya. Yang kedua,
dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya, dan yang ketiga, tidak dipaksa atau terikat untuk membuat sesuatu yang tidak dipilihnya sendiri, ataupun dicegah dari berbuat yang dipilihnya sendiri oleh kehendak orang lain, negara, ataupun kekuasaan apapun, seperti itu. Itu seseorang bisa dikatakan bebas dengan tiga itu, apabila tiga itu terpenuhi. Gitu. Dan kebebasan juga dibagi menjadi tiga berdasarkan sifatnya. Jadi sifat kebebasan itu ada tiga. Yang pertama, kebebasan jasmaniah. Jadi kebebasan jasmaniah itu kita bebas menggerakkan anggota tubuh kita, mau berjalan kemanapun, melihat kemanapun, itu kebebasan jasmani. Kita diberikan kebebasan jasmani. Yang kedua, kebebasan kehendak atau rohani. Jadi kebebasan kehendak atau rohani yaitu adalah jangkauan kemungkinan untuk berpikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja yang menghendaki apa saja. Jadi kita diberikan kebebasan kehendak atau rohaniah, ya, kita bebas buat berpikir, kita bebas untuk menghendaki, merencanakan, gitu. Itu kita diberikan kebebasan. Dan yang ketiga, kebebasan moral. Jadi kebebasan moral itu eh, yaitu tidak adanya kewajiban, yaitu kebebasan berbuat apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Manusia dapat menentukan tindakannya sendiri. Jadi moral, tidak ada tekanan apapun dari orang lain ataupun apapun. Kita bebas memilih untuk tujuan kita, apa namanya, kemungkinan-kemungkinan yang kita capai, kita bebas memilihnya itu tanpa adanya tekanan atau larangan dari orang lain. Dan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pada surat Fusilat ayat 40, Allah berfirman, ya, di sini yang artinya, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya kan? Apapun yang kita kehendaki, Allah itu Maha mengetahui. Jadi kita diberikan kebebasan apapun, tapi kita juga diketahui oleh Sang Maha Kuasa, gitu, atas perbuatan apa yang kita lakukan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab sendiri, menurut Kabernas, tanggung jawab terkait dengan kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab. Bila tak ada kebebasan, maka tidak ada pula tanggung jawab. Konsekuensi dari kebebasan merupakan pertanggungjawabannya terhadap kebebasan dari pilihannya yang ditempuhnya. Semakin tinggi tingkat kedudukan seseorang, semakin banyak tanggung jawab yang ada padanya. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kedudukannya, ya semakin banyak juga tanggung jawab yang ada padanya, seperti itu. Nah, dalam rangka tanggung jawab ini, kebebasan mengandung arti, satu, kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, kedewasaan manusia. Dan yang keempat, keseluruhan kondisi yang memungkinkan melakukan tujuan hidupnya. Nah, tanggung jawab itu memiliki dua sifat. Kalau yang tadi kebebasan itu memiliki empat sifat, sekarang tanggung jawab memiliki dua sifat. Jadi sifat yang pertama yaitu bersifat langsung, bila pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, bersifat tidak langsung, bila dilakukan oleh perantara lainnya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita yang kita lakukan sendiri. Dan bersifat tidak langsung, kita juga harus bertanggung jawab jika itu dilakukan orang lain tapi masih ada sangkut pautnya atau masih berhubungan dengan kita, seperti itu. Itu sifat yang kedua. Dan tanggung jawab itu memiliki jenis-jenisnya juga. Jadi jenis yang pertama adalah tanggung jawab agama. Jadi manusia diberikan kebebasan bagi dirinya untuk berbuat dan bertindak, untuk melakukan suatu perjalanan atau pengorbanan, nah itu diberikan kebebasan. Tapi di sisi lain juga kita diberikan tanggung jawab di agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Balad ayat 10 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Jadi kita diberikan kebebasan memilih antara kebaikan atau keburukan, gitu. Jadi, hanya Allah memberikan pilihan, kita yang melakukannya, kita diberikan kebebasannya, seperti itu. Lalu tanggung jawab sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, juga harus memiliki tanggung jawabnya sendiri. Seperti kita bermasyarakat sosial, seperti itu.
Lalu tanggung jawab akhlak. Jadi manusia itu cenderung kepada kebaikan dan tanggung jawab merupakan bagian dari fitrah manusia. Sudah fitrah itu. Oleh karena itu perbuatan buruk merupakan suatu yang bertentangan dengan moralitas manusia. Selanjutnya tanggung jawab hati nurani. Hati nurani diartikan sebagai kekuatan yang memperingatkan manusia dan mencegahnya untuk berbuat buruk. Tanggung jawab terhadap hati nurani berbentuk keinginan untuk selalu mengikuti kehendak untuk melakukan kebaikan. Bila tindakan seseorang berlawanan dengan hati nuraninya, maka sudah pasti hidupnya dalam kegelisahan. Jadi ketika seseorang itu bergerak tidak sesuai dengan hati nuraninya, terkadang merasa gelisah, takut atau khawatir seperti itu. Karena sejatinya hati nurani kita mengajak pada kebaikan seperti itu. Lalu tanggung jawab amal perbuatan. Nah, setiap perbuatan manusia betapapun kecilnya masih ada pertanggungjawabannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kesenjangan dan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Orang yang melakukan perbuatan tapi dalam keadaan tidur atau mabuk semacamnya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena perbuatan tersebut dilakukan bukan karena pilihan akalnya yang sehat. Selain itu, tanggung jawab juga erat hubungannya dengan hati nurani atau intuisi yang ada dalam diri manusia yang dapat menyuarakan kebenarannya. Jadi tanggung jawab amal perbuatan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab seperti itu. Misalkan kita berkata A dan perkataan kita menyakiti orang lain, kita harus bertanggung jawabnya. Itu seperti contoh kita meminta maaf ataupun eh, membujuk dia agar tidak marah seperti itu. Dan apabila itu dalam keadaan tidak sehat atau tidak akalnya tidak berpikir, contohnya dalam keadaan tidur, mabuk, orang gila itu tidak bisa dikatakan suruh tanggung jawab karena mereka dalam keadaan tidak berpikir gitu, akalnya tidak sehat. Lalu yang ketiga yaitu tentang hati nurani. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang kebebasan, yang kedua tentang tanggung jawab, dan yang ketiga yakni hati nurani. Jadi pengertian hati nurani merupakan tempat di mana manusia memperoleh saluran ilham dari Tuhan. Hati nurani biasanya cenderung pahala yang positif, bukan pada yang negatif. Atas dasar ini muncullah paham intuisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perbuatan baik adalah yang sesuai dengan kata hati. Sedangkan perbuatan yang buruk adalah yang tidak sejalan dengan kata hati. Hati nurani harus menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melaksanakan kebebasan dalam diri manusia, yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya sendiri. Jadi, walaupun kita selalu mendengarkan hati nurani mengajak kepada kebaikan, kita juga harus diimbangkan dengan pikiran yang bersih, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Jadi dari ketiga pembahasan tersebut, kita diberikan kebebasan, dari kebebasan tersebutlah munculnya tanggung jawab, dan kita melaksanakan tanggung jawab tersebut dari hati nurani. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator, akan dibacakan kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hudra Putra Kusuma telah mempresentasikan judul yakni kebebasan, tanggung jawab, dan juga hati nurani. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan sebelum saya tutup. Di sini kesimpulan dapat kita ambil bahwasanya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatannya menurut kemauannya sendiri. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya, dan hati nurani biasanya cenderung pada hal yang positif, bukan pada hal yang negatif. Atas dasar ini muncullah paham intuisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perbuatan yang baik adalah yang sesuai dengan kata hati, sedangkan perbuatan yang buruk adalah yang tidak sejalan dengan kata hati. Letak hubungan antara tanggung jawab dengan akhlak. Perbuatan akhlak haruslah muncul dari dalam lubuk hati, sehingga keikhlasan hatilah yang melakukannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada hati sanubari. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.